Anak-anakku kelas 10, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat untuk sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan kembali belajar PPKN masih pada bab 3, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, pada materi bab 3, kita belajar 4 submateri. Materi yang pertama tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Materi yang kedua tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang ketiga tentang tata kelola pemerintahan yang baik sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi yang keempat atau materi yang terakhir pada bab 3, yaitu tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Anak-anak, peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Anak-anak, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun secara kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai dengan tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik yang tinggi dan baik. Anak-anak, partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. 2, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. 3, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. 4, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. 5, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi itu bekerja. 6, dapat menerima perbedaan pendapat. 7, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa. 8, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. Anak-anak, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Berikutnya adalah
menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara, serta memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara. Berikutnya, patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Membangun budaya politik yang demokratis dan menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. Berikutnya adalah memiliki wawasan kebangsaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Baiklah anak-anak, berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara dalam bentuk institusi formal seperti DPR ataupun informal seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Kalian perhatikan gambar tersebut? Salah satu bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah ikut serta memilih dalam pemilihan umum. Anak-anak, partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang pertama, contoh di lingkungan sekolah. Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Misalnya pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, Paskibra, dan lain sebagainya. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Kemudian forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Anak-anak, dalam pelaksanaan demokrasi, terutama demokrasi tidak langsung, siswa dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan lain sebagainya. Nah, supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan Pancasila. Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang keempat, sesuai dengan tata tertib siswa dan sebagainya. Berikutnya, yang kedua adalah contoh di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. Misalnya melalui forum warga, pemilihan ketua RT, ketua RW, kepala desa, atau ketua organisasi masyarakat lainnya.
Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi anggota masyarakat atau organisasi masyarakat seperti koperasi, RT, RW, LMD, dan lain sebagainya. Anak-anak, warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai, maka harus sesuai juga dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang tentang partai politik, dan sebagainya. Yang ketiga, peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT, RW, peraturan desa, dan sebagainya. Dan yang keempat, harus sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut. Anak-anak, berikutnya yang ketiga adalah contoh di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Pemilihan kepala daerah secara langsung atau biasa kita sebut dengan pilkada. 3. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Anak-anak, perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, pada partai politik, pada organisasi masyarakat, dan pada media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai dengan aturan, maka harus mentaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, harus sesuai dengan undang-undang seperti UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya. Berikutnya, harus sesuai dengan peraturan pemerintah dan harus juga sesuai dengan keputusan presiden, serta harus sesuai dengan peraturan daerah. Anak-anak, berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik tadi merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya, seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Anak-anak, untuk refleksi pada pertemuan kita hari ini adalah
Setelah kalian mempelajari materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara, tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya keberadaan lembaga negara dalam sistem politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kesimpulan pada pertemuan kita hari ini adalah pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa yang akan datang. Baiklah anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada pertemuan kali ini adalah carilah contoh partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Anak-anak, Ibu akhiri belajar kita dan pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.